Halo dan salam sejahtera buat kita semua. Jumpa kembali dengan saya Nerly Adria Sinabutar. Topik pada kesempatan ini adalah pemberian terapi oksigen dengan kanul nasal. Pengertian dari pemberian oksigen dengan kanul nasal adalah pemberian oksigen melalui hidung dengan menggunakan kanul nasal. Keuntungan dan kerugiannya adalah pemberian oksigen akan stabil dengan volume tidal dan laju pernapasan akan teratur. Kemudian pasien dapat makan dan berbicara tanpa melepaskan kanul. Dan kanul nasal ini aman untuk semua usia. Kerugiannya adalah tidak dapat memberikan konsentrasi oksigen lebih dari 44% dan suplai oksigen akan berkurang bila klien bernapas melalui mulut. Kemudian kanul ini juga gampang terlepas, kemudian dapat mengiritasi bagian selaput lendir. Tujuan dari pemberian oksigen dengan menggunakan kanul nasal adalah untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan oksigen. Kemudian indikasinya adalah klien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigen atau memperbaiki terjadinya hipoksemia dan menurunkan stimulus yang dapat meningkatkan cardiac output. Kemudian apakah peralatan dan bahan yang diperlukan? Yaitu yang pertama tabung oksigen, kemudian humidifier beserta air sterilnya, kemudian kanul nasal, kemudian plester dan kasa. Nah, sekarang kita masuk di cara kerjanya. Prosedur tindakan pemberian terapi oksigen dengan kanul adalah ada beberapa fase. Fase pertama adalah prainteraksi. Di fase ini adalah petugas mengidentifikasi kebutuhan klien, mencuci tangan dengan 6 langkah, menyiapkan peralatan. Kemudian fase orientasi, petugas mengucapkan salam dan memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan prosedur tindakan, menanyakan persetujuan klien untuk dilakukan tindakan. Kemudian pada fase kerja, menjaga privasi, kemudian mengatur posisi yang nyaman, posisi semi-fowler atau fowler, kemudian menjelaskan prosedur kepada klien dan keluarga. Nah, dalam menjelaskan ini, petugas harus menjelaskan bahwa akan dilakukan tindakan pemasangan oksigen dengan menggunakan selang. Ya, selangnya nanti akan dimasukkan ke hidung bapak atau ke hidung ibu. Nih, dimasukkan ke hidung bapak atau ke hidung ibu. Kemudian selanjutnya adalah petugas memastikan volume air steril, ya, di sini volume air steril sesuai dengan ketentuan atau ketentuan alat. Nih, batasannya ada di sini. Kemudian memeriksa apakah oksigen keluar dari kanul. Nih, kita sambung memeriksa dulu ini ya, oksigen apa keluar dari kanul. Kemudian setelah itu memasang kanul pada hidung klien ya. Kemudian selanjutnya adalah meletakkan kanul di atas wajah klien dengan kanul masuk ke hidung dan selang mengelilingi kepala atau menyelipkan selang pada daun telinga. Nah, jika kanul tidak pada tempatnya, plester pada sisi wajah. Nah, sebelum memplester, selipkan kasa di bawah selang pada tulang pipi untuk mencegah terjadinya iritasi. Nah, selanjutnya menetapkan kadar oksigen sesuai dengan program medik. Nah, di sini nanti nih diatur nih ukurannya berapa. Ya, misalnya apakah 3 liter per menit atau 4 liter per menit. Kemudian selanjutnya menganjurkan klien untuk bernapas melalui hidung dengan mulut tertutup. Nah, ya. Kemudian selanjutnya adalah mengkaji respon klien terhadap oksigen. Apa aja sih biasanya respon yang sering terjadi? Kita lihat seperti warna pernapasan, ketidaknyamanan dan sebagainya. Di sini peran petugas adalah harus mampu memberikan dorongan atau support
ketika diputuskan pemakaian kanul. Kemudian fase selanjutnya adalah fase terminasi. Nah, terminasi berarti merapikan klien dan alat, mencuci tangan kembali, mengevaluasi respon klien, mengucapkan salam. Kemudian melakukan pendokumentasian prosedur dalam catatan klien, waktu pemberian, kemudian jumlah kecepatan oksigennya, rute pemberian, dan respon klien. Ingat ya, catatan yang harus diperhatikan di sini adalah kewaspadaan observasi pada pemasangan atau pemberian oksigen melalui kanul nasal. 1. Kanul nasal tersumbat atau terlipat. Nah, itu harus diobservasi. Kemudian humidifiernya, airnya bagaimana, cukup terisikah? Kemudian selanjutnya adalah volume oksigen mencukupin atau tidak. Baik, cukup sekian materi pada kesempatan ini. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di materi berikutnya.